Kalau teman-teman, mungkin kalian sekarang berada di fase sepi, berada di fase capek kayaknya ngupload video, udah konsisten upload tapi viewsnya tetap sepi segitu-gitu aja. Kadang udah capek ngedit, udah capek ngupload, udah capek maksain konsisten tiap hari, tapi begitu video diupload, diposting ke YouTube, viewsnya ya kayak nomor sepatu teman-teman, cuman 2 digit. Itu pun masih mending, kadang 1 digit teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa di fase tersebut, kita relate teman-teman. Kita lanjutin pembahasan ini ya, biar teman-teman masih ada energi untuk melanjutin. Kita itu kayak orang yang gagal sebelum kita berjalan teman-teman. Kalau kita di fase sekarang, ada orang yang bilang kita itu sekarang berada di dalam fase lembah kekecewaan. Karena kenapa? Karena di sini adalah kenyataan kita dan di sini adalah ekspektasi kita. Kita ngejar subscriber banyak, terus dapat views banyak, terus dapat monetisasi. Itu yang kita kejarkan teman-teman. Sementara realitanya tuh kita di sini nih. Kita di sini, kita udah konsisten, kita udah capek ngedit, kita udah capek bikin narasi, posting dan segala macam. Tapi tetap aja kita di sini nih. Akhirnya kita berada di dalam lembah kekecewaan seperti ini teman-teman. Bukan karena video teman-teman atau video kita itu jelek atau video kita itu tidak niat, bukan karena kita bodoh atau bukan karena kita kurang beruntung teman-teman. Mungkin teman-teman harus ingat satu hal ini, mungkin kita salah fokus teman-teman. Kita selama ini kayak dapat informasi sesuatu yang serba instan, serba cepat, pengen cepat dimonetisasi, pengen dapat views banyak, pengen dapat subscriber banyak. Terus kita itu dengarnya itu pengen instan terus teman-teman. Akhirnya kita terbebani dengan itu, pengen mengejar sesuatu yang instan, pengen monetisasi yang instan, subscriber yang instan. Akhirnya kita salah fokus. Energi kita tuh kayak kita harus ngejar itu tuh, harus ngejar subscriber, harus ngejar monetisasi. Kita fokusnya ke situ terus. Akhirnya kita salah langkah. Coba kita perbaiki fokusnya teman-teman mulai sekarang. Sama ini saya bukan mentor, bukan suhu, kita berbagi aja kayak gini. Mulai sekarang kita fokuskan diri kita untuk memberikan manfaat kepada orang yang menonton dari konten-konten kita teman-teman. Jadi kita tidak akan terbebani lagi untuk mengejar monetisasi ataupun mengejar jumlah subscriber teman-teman. Mulai dari sekarang, mulai kita evaluasi konten-konten yang kita upload ke channel kita teman-teman. Apakah itu memang sudah memberikan dampak yang baik kepada orang yang menontonnya, atau memberikan efek terhadap kehidupan mereka sehingga mereka menjadi lebih baik. Kalau kita fokuskan energi kita di situ untuk memberikan manfaat kepada orang lewat channel YouTube kita, views akan ngikutin. Terus kalau orang merasa relate, mereka akan subscribe juga teman-teman. Efek jangka panjangnya, monetisasi itu sudah di depan mata teman-teman. Tapi kalau fokus kita hanya kepada monetisasi, kita akan lelah teman-teman. Karena kita berada di lembah kekecewaan yang tadi. Realita kita di sini, ekspektasi kita di sini. Kita nyangkanya akan cepat nyampe ke sini. Padahal kita di sini. Kita tidak memberikan apa-apa terhadap penonton. Akhirnya kita tetap aja susah untuk mengangkat ke atas ini, untuk nyampe ke ekspektasi yang kita harapkan. Banyak teman-teman yang terjebak dengan sub, yaitu teman-teman, karena pengen subscriber instan. Itu dia, semuanya pengen instan. Subscriber pengen instan, akhirnya sub. Padahal itu tidak akan berdampak bagus terhadap channel kita teman-teman. Karena kalau orang subscribe lewat jalur sub itu bentuknya transaksional, bukan karena mereka tertarik dengan akun kita. Ketika kita mengupload video, terus mempublish video, karena transaksional mereka tidak akan nonton akun kita, mereka tidak akan menonton video kita, karena mereka tidak tertarik. Mereka subscribe kita karena kita subscribe balik kepada mereka. Begitulah realitanya sub. 3 hal yang harus kita evaluasi sekarang. Apakah konten kita itu sudah relate dengan penonton kita? Apakah sudah ada manfaat atau value yang kita berikan terhadap penonton kita itu? Yang ketiga, bagaimana posisi konten kita di mata mereka? Apakah konten kita itu memberikan makna terhadap kehidupan mereka? Kalau konten kita sudah memiliki 3 elemen ini, insya Allah algoritma YouTube akan mendorong kita. Kita coba teman-teman mulai sekarang, ketika kita salah fokus dalam nge-YouTube, coba kita benarkan dulu fokus kita. Sebenarnya apa yang kita kejar untuk nge-YouTube itu? Apa niat tujuan kita dari awal?
Apakah hanya untuk uang, untuk monetisasi, untuk subscriber, atau untuk memberikan manfaat kepada yang nonton di channel kita? Salam YouTube teman-teman. Tetap semangat ya, konsisten dan jangan salah fokus.